Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini dengan nats pilihan kita adalah, "Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 9, kata kunci renungan pada malam ini adalah janji yang ditepati, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Terambil dari kitab Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah janji yang ditepati. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada tahun 1988, kandidat Presiden George H.W. Bush berpidato di konvensi nasional partainya dan berkata, "Baca bibirku, tidak ada pajak baru." Itu adalah janji, dan dia bersungguh-sungguh, tetapi janji bisa sulit ditepati, dan ada kalanya bahkan niat terbaik pun harus menyerah pada kenyataan yang suram. Kemudian, ketika menghadapi defisit anggaran,
Pemerintahan Bush mengizinkan pajak tertentu untuk dinaikkan. Presiden Bush tidak terpilih kembali. Janji yang dilanggar menjadi faktor kunci dalam kekalahannya. Banyak orang membuat janji kepada Tuhan hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat menepatinya. Aku bisa berbuat lebih baik. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Itu terakhir kalinya aku akan melakukan dosa itu. Meskipun mereka tidak diragukan lagi bermaksud baik, janji-janji seperti itu pasti akan gagal. Dalam Filipi 3 ayat 9, Paulus memahami inti bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan Kristen yang sukses. Kesalehan bukanlah hasil dari upaya sungguh-sungguh orang berdosa untuk berusaha berbuat lebih baik. Paulus tahu bahwa kebenaran yang dibutuhkannya adalah kebenaran Kristus, satu-satunya kebenaran yang dapat membukakan baginya pintu-pintu gerbang surga. Paulus menjelaskan bahwa satu-satunya cara ia bisa mendapatkan kebenaran Allah adalah melalui iman, bukan dengan berusaha lebih keras atau dengan melakukan yang terbaik. Itu tidak berarti tidak ada upaya yang harus dilakukan dalam menjadi seorang Kristen. Tetapi upaya terbesar yang dapat kita lakukan dalam pengalaman Kristen kita adalah upaya untuk berserah kepada Allah dan mengizinkan Dia menjadikan hati kita miliknya. Pencobaan harus dilawan, dan diri sendiri harus ditolak. Tetapi itu hanya dapat terjadi melalui kehadiran Yesus yang berdiam di dalam dirinya. Mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada Allah menerima kebenaran Kristus, satu-satunya jenis kebenaran yang membuat orang percaya melakukan kebaikan kekal. Janji yang dibuat kepada Allah adalah janji yang tidak layak dibuat. Tuhan tidak ingin saudara membuat janji kepadanya. Dia ingin saudara mempercayai janji-janji yang Dia buat kepada saudara. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.